Arira Putra atau Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Exco Pusat Partai Buruh. Jadi berkaitan dengan tema reformasi antara harapan dan kenyataan. Ya. Tentu saja kita melihat bahwa harapan dari reformasi berkaitan dengan realitasnya pada saat ini tentulah masih sangat jauh ya, karena berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini tentu saja tidak jauh berbeda dari apa yang dirasakan pada otoritarianisme pada saat itu. Cuman apakah reformasi patut kita kenang dan patut kita apresiasi? Tentu saja iya. Ya, hal besar terjadi pada reformasi sampai pada saat yang dapat kita rasakan secara keseluruhan ialah alam demokrasi ya, yang menjadi syarat agar supaya kita bisa berbuat banyak, bisa berbicara banyak dalam memperbaiki keadaan pada saat ini. Bahwa sistem ekonominya tidak berubah, bahwa kekuasaannya masih dalam bayang-bayang sisa-sisa kekuatan Orde Baru, tentu saja iya. Tapi bahwa alam demokrasi ini lahir dari capaian perjuangan kaum muda bersama rakyat buruh, rakyat petani, dan rakyat miskin lainnya, itu juga kita apresiasi. Dan patutlah kita mengenang 21 Mei ini sebagai satu momentum keberhasilan rakyat menumbangkan simbol kediktatoran fasis otoritarianisme Soeharto yang membelenggu demokrasi rakyat, membelenggu hak asasi manusia pada saat itu. Nah, bagi kaum muda, khususnya pada mahasiswa, pelajar, dan lain-lain, reformasi pada saat ini tentu saja masih tidak jauh berbeda ya alamnya pada kediktatoran fasis otoritarianisme. Kita saja misalkan dalam dunia pendidikan bahwa kita masih harus kanalisasi dalam kehidupan BEM di kampus, melalui senat-senat, melalui sistem belajar SKS dan lain sebagainya. Itu tentu saja adalah merupakan buah yang tak terpisahkan dari kediktatoran fasis otoritarianisme Soeharto pada saat itu untuk membelenggu pemuda pada saat itu. Nah, sekarang apakah masalah itu masih sama? Kita melihat masih dalam sektor pendidikan bahwa proses demokratisasi dalam kampus sangat sempit karena kampus tidak lagi menjadi ruang untuk mengelola ilmu pengetahuan, kampus tidak lagi menjadi ruang yang ilmiah bagaimana kita dapat menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai satu bahan yang harus kita kelola, kita bongkar, kita cari akar dan lain sebagainya. Nah, itu tidak terjadi pada saat ini. Pun juga dengan proses tadi demokratisasi di dalam kampus masih sangat sempit. Ya, akibat dari sempitnya proses demokratisasi kampus menyebabkan mundurnya keindahan sistem pendidikan pada saat ini. Sehingga konsekuensi dari itu adalah mahasiswa menjadi terkanalisasi, mahasiswa kesadarannya menjadi mundur. Ya, kalau dulu dikanalisasi dalam BEM, senat-senat, dan lain sebagainya, sekarang kita masih sama dikanalisasi dalam BEM-BEM, badan-badan legal kampus itu yang langsung didikte oleh birokrat kampus. Namun juga berkontensi dari dosen-dosen. Yang ingin kami sampaikan yang pertama dalam kesempatan ini adalah kaum muda di kampus harus mendobrak propaganda hitam yang dibangun oleh kampus mengenai bahwa mahasiswa harus netral. Mahasiswa tidak boleh berpolitik. Mahasiswa harus independen. Itu adalah satu proses kanalisasi untuk membungkam
mengkebiri, memundurkan kesadaran politik mahasiswa. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara pada saat ini melalui pemerintahan boneka, rezim berkuasa pada saat ini, itu dilegitimasi oleh kampus-kampus, oleh dosen-dosen, oleh dekan-dekan, oleh doktor, oleh profesor-profesor, oleh guru besar yang melegitimasi setiap kebijakan untuk merampas tanah rakyat, untuk melahirkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, semuanya mendapat legitimasi dari kampus. Semuanya mendapatkan legitimasi dari guru besar, profesor, dosen-dosen itu. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa, itu tidak boleh berpolitik di kampus. Ya. Mahasiswa dibangun logikanya harus independen, harus netral, dan lain-lain. Maka bagi kami sebagai kaum muda menyerukan kepada kawan kita dapat mendobrak itu. Kita dapat mendobrak paradigma, kita dapat mendobrak propaganda itu. Mahasiswa harus berpolitik. Mahasiswa harus terlibat dalam kekuatan politik yang ada pada saat ini untuk dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Tidak boleh lagi mahasiswa tidak boleh berpolitik. Mengapa mahasiswa harus berpolitik? Karena kita mengetahui berbagai macam aspek persoalan yang tengah kita hadapi pada ini, baik itu tentang mahalnya dunia pendidikan. Kita tahu bahwa pemuda pada saat ini itu hanya sebagian kecil dari jutaan pemuda yang mampu mengakses dunia pendidikan sampai kepada pendidikan tinggi. Kita mengetahui bahwa kaum muda saat ini akibat kebijakan Undang Cipta Kerja sehingga mereka tidak memiliki kepastian hubungan kerja yang baik di kemudian hari. Kaum muda tidak memiliki kepastian upah yang layak untuk menggapai kesejahteraan di kemudian hari. Kaum muda tidak mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak di kemudian hari di bawah rezim pada saat ini. Nah, semua berbagai macam persoalan itu disebabkan oleh kebijakan politik. Lalu kenapa kok kaum muda tidak boleh berpolitik atau tidak mau ikut terlibat aktif dalam meramaikan, memunculkan kekuatan baru dalam konstelasi politik yang ada pada saat ini. Sehingga kami dari bidang pemuda mahasiswa dan pelajar dari Partai Buruh menyerukan kepada kawan-kawan pemuda, mahasiswa, pelajar, ayo mari kita membangun kekuatan politik, kita terlibat dalam agenda-agenda politik untuk dapat merubah keadaan agar supaya menjadi lebih baik. Kami dari Partai Buruh ya yang mengusung ideologi welfare state, persamaan hak, distribusi kekayaan dan tanggung jawab publik ya. Mengajak kaum muda untuk terlibat bersama Partai Buruh. Partai Buruh adalah partainya rakyat kecil, partainya kaum muda, partainya pelajar, mahasiswa, ya, dan pemuda-pemudi Indonesia. Kami mengajak kawan-kawan untuk terlibat aktif. Ayo kita bersama-sama membangun Partai Buruh sebagai jawaban atas kegelisahan, atas permasalahan yang kita hadapi selama ini.